Bab 68. Sedangkan di meja utama, Cecilia kembali berkata, "Engkau harus mengadakan pesta untuknya." Franklin tersenyum menjawab, "Istriku, pesta sebesar apapun aku bisa menyiapkannya. Namun, engkau harus tahu, dua orang itu berwatak sedikit aneh. Aku tidak yakin mereka mau." "Tuan Besar benar. Melihat kejadian malam ini, aku sendiri pun tidak yakin mereka butuh itu," tambah Sultan ini. Rianti pun berdiri, lalu berkata, "Apapun itu aku akan memaksanya untuk mau. Dia putriku, aku tidak ingin dia menikah tanpa pesta apapun." Waktu Tania menikah, dia meminta padaku untuk mengadakan pesta yang lebih besar daripada pesta pernikahan Tania. Semua diam, mendengar kata-kata Rianti. "Kita bahas ini nanti, saat di rumah. Biarkan malam ini mereka membagi kebahagiaan mereka kepada semua tamu yang hadir," jawab Franklin. Sementara itu, di bawah panggung, Dewi dan Rejang duduk berdampingan, menerima ucapan selamat dari semua orang yang ada di sana. Bahkan, penghuni bukit yang tahu hal ini datang ke pesta, yang seharusnya hanya dihadiri anak-anak muda saja. Rakyat Jiangling pun datang untuk memberikan selamat. Melihat ini Cecilia berkata, "Engkau melihat, begitu berita ini tersebar, maka tamu akan terus berdatangan." Franklin diam, karena kata-kata istrinya itu benar. Lalu dia pun berkata pada Sultan Liu, "Tuan, sepertinya keberangkatanmu akan tertunda lagi, karena kita tidak akan bisa menolak para tamu yang aku yakin akan datang dari seluruh pelosok negeri." Sultan Yung pun mengangguk. Melihat ini, Franklin memanggil Sintasan untuk mengatur semuanya. "Tidak perlu mengubah dekorasi ini. Siapkan saja makanan agar tamu datang bisa menikmati hidangan sebelum mereka pulang," perintah Franklin. Setelah mengatakan itu, dia kembali berkata, "Engkau harus atur pengamanan dan kosongkan bandara hanya menerima tamu kita saja." Randu yang menerima perintah mengangguk sembari menjawab, "Dilaksanakan, Tuan." "Aneh. Pesta ulang tahun menjadi pesta pernikahan," kata Tania sembari tertawa. Cecilia yang mendengar itu menjawab, "Karena yang menikah manusia aneh." Terdengar tawa dari semua orang di meja itu. Suasana di meja itu pun sudah mencair dengan canda itu. Dan benar, apa yang dikatakan Franklin. Satu persatu tamu datang. Bahkan Kaisar pun turun ke Jiangling untuk memberikan selamatnya. Begitu juga Harpelam, seorang pelindung negeri. Dari semua tamu yang hadir, satu tamu yang membuat gempar Jiangling, yaitu Lama, dari Tibet, yang turun ke Jiangling untuk memberikan ucapan selamatnya secara langsung. Kedatangan Lama itu membuat negeri gempar. Di antara rombongan yang ikut terdapat Maik Sung dan muridnya Chandra Sung. Kau lihat itu, Franklin dan istrinya. Dia pembunuh orang tua. Itu Rejang, si pincang putranya. Kau harus membunuhnya juga jika ingin menjadi jagoan nomor satu negeri ini, bisik Maik Sung. Chandra mengangguk sembari berbisik. Dia bertanya, "Apakah aku bisa menantangnya sekarang?" Maik Sung tersenyum lalu menjawab, "Tidak, belum waktunya. Selain engkau belum kuat, di sini pun hadir banyak orang hebat yang susah dicari tandingannya." Chandra mengangguk, matanya selalu menatap Dewi yang cantik. "Aku akan merebutnya darimu di waktunya," kata hati Chandra Sung, yakin dengan kemampuannya tanpa dapat mengalahkan Rejang. Dia hanya melihat Rejang yang terlihat lemah, begitu juga Dewi Ye. Jika dia tahu kekuatan kedua orang itu, maka pikiran itu tidak akan pernah dia pikirkan. Hari berganti. Ini hari ke-6, namun tamu terus berdatangan. Rianti yang duduk di sisi putrinya berbisik, "Ibu sudah memenuhi janji dengan memberikan pesta yang lebih besar, bukan?" Dewi Ye tersenyum mengangguk, lalu menjawab, "Aku mengatakan itu tidaklah serius, tapi ini memang lebih besar jadinya. Karena dia banyak tamu yang datang untuk mengucapkan selamat padanya, sehingga pesta ini menjadi sangat besar." Rianti menjawab, "Engkau benar, dia memang banyak menanam kebaikan di mana-mana, sehingga banyak yang datang ke sini untuknya." Dewi memegang tangan Rianti sembari berkata, "Apapun itu, terima kasih Ibu. Engkau sudah memberikan semuanya untukku."
Rianti tersenyum mengangguk lalu menjawab, engkau putriku dan dia putraku. Dewi pun tersenyum. Sedangkan Rejang yang duduk di sisi Dewi berkata, ibumu juga ibuku, bahkan aku dapat tumbuh sebesar ini berkat tangannya. Engkau harus membahagiakan ibuku, bisik Dewi sembari tertawa. Rejang pun tersenyum lalu menjawab, melihat engkau begini saja, dia sudah bahagia. Kebahagiaannya akan bertambah jika engkau kembali ke sini setelah pembukaan segel di makam leluhurmu. Aku akan kembali ke sini secepatnya, jawab Dewi. Rianti yang mendengar itu mengelus kepala putrinya sembari menjawab, engkau belajarlah di sana. Jangan pikirkan untuk cepat kembali, karena ibu tidak akan pergi kemana-mana. Ibu sudah bahagia melihat engkau bahagia. Berikan ibu cucu secepatnya, tambah Rianti. Mendengar itu wajah Dewi memerah, lalu menjawab, aku hanya menikah dengannya. Untuk tidur bersamanya, itu hanya terjadi dalam mimpinya. Kewajibanmu untuk tidur denganku, bantah Rejang. Dewi tertawa, lalu berkata, engkau harus mengalahkan aku lewat pertarungan yang adil. Itu bisa terjadi setelah aku menguasai warisan leluhurku, baru kita bertarung. Rejang pun tersenyum mengangguk, lalu menjawab, boleh? Kita akan bertarung 7 hari 7 malam, hingga ada yang mengaku kalah. Setuju? Jawab Dewi sembari tertawa. Rianti mendengar itu terdiam. Benar, kata Cecilia, dua orang ini memang manusia aneh. Di hari ke-9 pesta pun usai, karena tamu tidak ada lagi yang datang. Di pagi harinya, di puncak Ka'bah seperti biasa, sarapan bersama. Setelah selesai sarapan, maka Sultan Iyung berkata, sore ini kami akan berangkat pulang. Begitu cepatkah? Apakah tidak beristirahat untuk semalam lagi? Tanya Frankly setelah mendengar kata-kata Sultan Iyung besannya. Yang ditanya tersenyum menjawab, semakin cepat kami pulang, semakin baik. Agar menantumu bisa menentukan langkah apa yang akan dia ambil selanjutnya. Frankly mengangguk, paham. Lalu dia berkata, baiklah, aku akan menyiapkan pesawat khusus untuk kalian. Rianti mendengar itu walau berat dia melepas putrinya, karena dia yakin cepat atau lambat putrinya akan kembali. Begitulah, di sore harinya Rianti, Cecilia didampingi suami masing-masing mengantar Dewi berangkat menuju kampung halaman. Aku berangkat dan akan kembali secepatnya. Kakak harus menjaga diri baik-baik, bisik Dewi pada Rejang sembari tersenyum. Dan jangan lupa untuk berlatih agar tidak kalah saat melawan aku nanti. Tambahnya sembari tertawa. Rejang mengangguk lalu menjawab, engkau juga jaga diri baik-baik. Aku akan berlatih dan akan mengalahkanmu hanya dalam beberapa jurus saja. Mendengar itu Dewi kembali tertawa bahagia. Setelah setelah itu dia berjalan ke arah pesawat. Frankly dan semuanya meninggalkan bandara setelah pesawat miliknya terbang menuju Asia jauh. Rianti menghapus air matanya. Cecilia yang melihat adiknya bersedih lalu berkata, dia pergi untuk belajar. Sebentar lagi putraku juga pergi melaksanakan tugasnya. Jadi kita tidak perlu bersedih. Mari kita berdoa mereka lekas kembali, tambah Cecilia. Rianti mengangguk sembari memeluk kakak sepupunya itu. Beberapa hari kemudian Rejang pun pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Semalam, dia sudah berbicara pada ayahnya agar mulai memindahkan semua orang ke Kinzo. Di waktunya, mereka sudah berada di Kinzo dan mulai berlatih untuk bertahan hidup di dalam bunker. Rejang berkata sembari tersenyum sedih. Frankly diam menatap putranya. Melihat ini Rejang pun tahu apa yang ditanyakan oleh ayahnya, walau tiada kata yang keluar dari bibir ayahnya. Dia kembali berkata, firasatku mengatakan tidak sampai 2 tahun lagi, ayah. Jika di waktunya baru memindahkan mereka, maka sudah terlambat. Frankly mengangguk lalu menjawab, engkau tenang saja, serahkan pada ayah untuk mengurusnya. Engkau fokus dengan tugasmu. Banyak hal yang dibicarakan Rejang dan ayahnya di malam itu. Bagaimana cara evakuasi dan kemana ayah, ibu, kakaknya akan pergi saat itu. Waktu berlalu, di pagi hari dia sudah berada di gerbang keluarga Kiau. Para penjaga yang tidak mengenalnya hanya memandang dari jauh. Mereka tidak menyapanya, apalagi menyambut Rejang. Saat itu, sebuah mobil mewah meluncur dari jalanan yang meninggalkan debu di belakangnya.
Saat sudah dekat, di mana Rejang berdiri, mobil itu berhenti. Seorang wanita keluar berlari ke arahnya. Tuan muda, terima hormatku, sapa wanita itu yang ternyata Andrea Kiau bersama suaminya. Melihat itu, Rejang pun tersenyum lalu menjawab, "Kakak, engkau bangkitlah. Apa yang kau lakukan di sini?" Andrea bangkit tidak menjawab, namun menarik Rejang untuk masuk ke kampung keluarga Kiau di Dale. Penjaga yang melihat Andrea memberi hormat, mereka sedang melihat Andrea memberikan hormat mereka. Sedangkan rasa kaget mereka belum hilang ketika melihat Andrea membungkuk kepada pemuda pincang yang berdiri lama di depan gerbang yang mereka jaga. Andrea tidak memperdulikan penjaga itu. Dia masuk sembari terus menarik Rejang hingga ke aula keluarga Kiau. Tetua Kiau yang tahu kedatangan Andrea bergegas mendatangi aula. Mereka terkejut ketika melihat bukan hanya Andrea yang duduk di sana, namun Rejang juga berada di sana. Setelah memberi hormat, maka mereka pun duduk, menemani Andrea dan Rejang. "Ayah sudah mulai bergerak, itu bagus," jawab Rejang ketika mendengar alasan kedatangan Andrea ke kampungnya. Para tetua juga mendengar semua cerita Andrea, maka tetua berkata, "Engkau pilihlah siapa saja yang akan dibawa ke sana." Rejang melambaikan tangannya lalu berkata, "Bawa semua anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun bersama keluarga mereka." "Itu bisa ratusan jumlahnya," Tetua Jang berkata karena kaget mendengar perintah Rejang. Rejang tersenyum menjawab, "Kalian adalah penjaga keluargaku, maka kalian berhak untuk itu. Bawa semua kitab-kitab yang kalian miliki agar bisa dilatih nanti kepada generasi berikutnya." Andrea mengangguk sembari menjawab, "Dilaksanakan, Tuan Muda." Rejang mengangguk lalu berkata, "Tempat tetua di gunung belakang juga bagus. Mungkin tidak akan berdampak pada bencana ini. Jadi sisa keluarga dapat pindah ke sana." Kembali Andrea mengangguk lalu tetua menjawab, "Tuan Muda, kami akan melaksanakan semuanya. Engkau beristirahatlah dahulu." Rejang mengangguk, pelayan membawanya ke rumah yang telah disiapkan. Sementara itu, Andrea mulai bergerak mengumpulkan semua keluarganya, mengatur siapa yang berangkat, dan memerintahkan untuk menyiapkan rumah di belakang gunung. Bab 69. Kita tinggalkan Rejang yang beristirahat di kediaman keluarga Kiau. Perjalanan Dewi Ye ke kampung halamannya penuh dengan cerita dari ayahnya Sultan Yung, yang membuat dia tidak merasa bosan berada di dalam pesawat. "Jadi dari umur satu hari aku sudah dibawa oleh paman meninggalkan kampung halamanku?" tanya Dewi. Sultan Yung menjawab, "Benar. Dia selalu berada di sisimu, walau engkau berada di panti asuhan itu." Dewi menatap Sultan Ali yang juga menatapnya sembari tersenyum. "Itu tugasku," Sultan Ali berkata, agar Dewi tidak merasa berhutang budi padanya. Namun tidak pada Dewi. Apa yang dilakukan oleh Sultan Ali tersimpan dalam hatinya dan berjanji akan membalasnya. Setelah beberapa jam di udara, akhirnya pesawat itu pun mendarat di bandara, di mana bau laut terasa sangat menyengat hidung. Begitu mereka keluar dari pesawat, sambutan hangat dan teriakan menggema di mana-mana. "Selamat datang, Putri Dewi Cempaka," teriak orang-orang itu bersautan, menyambut kedatangan Sultan Yung dan rombongan. Dewi yang berjalan di sisi ayahnya melihat sosok wanita parubaya yang anggun tersenyum menatapnya. Matanya memerah menahan nangis. "Dia ibumu, sabar ya," bisik Sultan Yung. Mendengar itu Dewi mempercepat langkahnya meninggalkan ayahnya. Dia bersimpu dan mencium kaki ibunya sembari berkata, "Ibu, aku pulang. Semoga ibu bisa memaafkan aku yang tidak pernah berbakti padamu." Wanita cantik parubaya menangis tegak berdiri. Lalu dia berkata, "Putriku kembali, maka kalian harus menyiapkan pesta untuknya." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk menarik Dewi Ye untuk bangkit dan berkata, "Engkau tidak bersalah, aku ibu mula yang bersalah, membuangmu dari usia 1 hari." Dewi bangkit memeluk ibunya sembari berkata, "Itu sudah tugas ibu, aku tahu betapa sedihnya ibu saat itu." Dewi terus memeluk ibunya seakan tidak ingin melepasnya lagi. "Mari kita pulang," ajaknya. Maka semua orang melangkah menuju mobil masing-masing dan rombongan itu pun mengular di jalanan menuju kediaman keluarganya.
Tibanya di kediaman, keluarganya saat turun dari mobil, semua orang membungkuk kepadanya sebagai penghormatan. Setelah diberi tanda, mereka bangkit, lalu melaksanakan perintah ibunya untuk menyiapkan pesta untuknya. Sementara itu, Dewi dibawa ke dalam rumah besar milik keluarganya. Para tetua duduk menunggu di dalam rumah. Setelah melihat Dewi masuk, mereka berdiri dan membungkuk. Tetua yang ikut menjemput menceritakan semua yang dia saksikan saat berada di sana. Mendengar itu, tetua yang berada di sana pun tersenyum mengangguk-anggukkan kepala mereka. Dia memang wanita yang kita tunggu selama 1000 tahun ini. Salah satu tetua berkata. Yang lain sembari tersenyum mengangguk membenarkan kata-kata itu. Sedangkan Dewi, ayah dan ibunya duduk di meja utama. Di sana Sutaniung menceritakan semuanya. Mengapa suaminya tidak ikut? Tanya istrinya pada Sutaniung. Sutaniung menceritakan siapa suami Dewi. Mendengar itu istrinya pun tersenyum. Sedangkan Dewi yang baru tahu, dia pun bertanya, mengapa aku tidak mengetahui bahwa dia adalah suamiku di masa lalu? Sultan Ali yang duduk tak jauh darinya menjawab, Tuan Muda mengetahuinya sejak dia berjumpa denganmu. Mendengar itu Dewi pun berkata, pantas dia tidak menolak ketika aku meminta dia menikahiku. Sultan Ali dan kakaknya mengangguk. Melihat ini Dewi kembali bertanya, apakah kami memiliki keturunan di masa lalu? Sutaniung menjawab, ibumu dan Tuan Besar Jang adalah keturunannya. Mendengar itu Dewi tertawa yang menarik perhatian semua orang. Dia tahu orang-orang menatapnya, lalu dia berkata, lucu, ibuku adalah keturunanku. Semua orang tertawa lalu tetua berkata, kami semua adalah keturunannya. Namun, apa yang terjadi itu ribuan tahun lalu. Dewi pun mengangguk mendengar itu. Setelah berlama-lama, maka ibunya mengajaknya untuk masuk ke dalam. Engkau belum tidur dengannya, bukan? Tanyanya ketika mereka berdua sudah berada di dalam kamar. Dewi pun tersenyum mendengar pertanyaan ibunya. Lalu dia menjawab, dia memang suamiku. Namun dia belum berhak menyentuhku sebelum dia bisa mengalahkan aku. Mendengar jawaban putrinya, dia pun tertawa, lalu sembari mengacungkan jempolnya. Pesta penyambutan usai. Saat ini semua orang masih beristirahat. Dewi bersama ayah, ibu, dan adik-adiknya duduk di ruang keluarga. Besok adalah hari di mana pembukaan segel. Ayahnya berkata. Dewi mengangguk lalu menjawab, aku sudah siap ayah. Di mana makam leluhur? Maka mereka terletak di atas bukit di belakang ini. Kita akan menyeberang sungai untuk naik ke atas, jawab ibunya. Dan hujan akan turun, walau di musim kemarau, ketika keturunannya akan datang ke makam mereka. Tambah adiknya sembari tersenyum. Dewi pun tersenyum mendengar itu. Adalah sebuah candaan dari adiknya. Namun ayahnya berkata, itulah satu keanehan yang dimiliki leluhur. Ketika anak cucu keturunan ingin naik harus melewati sungai, dan hujan pun turun, walau di musim kemarau sekalipun. Mendengar itu Dewi terdiam. Ternyata itu bukan hanya omong kosong, membuat dia ingin membuktikannya sendiri besok. Ibunya pun ikut berkata, kita harus melewati sungai untuk membersihkan kaki kita dari semua kekotoran. Begitu juga hujan yang turun sejenak hanya membasahi kepala kita, untuk membersihkan pikiran kotor yang ada di kepala. Kembali Dewi terdiam. Ternyata fenomena yang terjadi itu ada maknanya. Kakak akan berada di atas selama 3 hari 3 malam. Menurut cerita, banyak hal aneh yang terjadi di atas sana. Kembali adik-adiknya berkata sembari tersenyum. Dewi pun tersenyum menjawab, kakak akan menghadapi semuanya. Doakan saja kakak berhasil. Semua mengangguk, lalu ayahnya berkata, kami akan mendoakanmu, bahkan ibumu selalu mendoakanmu dari sejak engkau pergi dari sini. Dewi memegang tangan ibunya, sembari berkata, terima kasih ibu, berkat doamu aku selamat dan sehat selalu. Hanya aku yang tidak berbakti dengan tidak mendoakan ibu dan ayah.
karena menganggap kalian tidak menginginkan aku. Mendengar itu, Sultan Yung tertawa lalu menjawab, engkau tidak salah dan wajar berpikir seperti itu. Namun sekarang kakak sudah pulang, maka kita bisa saling mendoakan, tambah adik-adik ini. Dewi mengangguk membenarkan kata-kata adiknya itu. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya.